Aku kaget setengah mati. Aku mencarimu semalaman, kamu kemana saja? Loh, kamu kemana? Aku. Kamu menghilang begitu saja setelah pesta minum-minuman kemarin malam selesai. Menelepon atau mengirim pesan tidak dibalas sama sekali. Aku mabuk berat kemarin. Kamu juga tahu kalau dirimu sendiri mabuk. Kamu dan Anna sama-sama mabuk. Ya, kami berdua mabuk parah, minum banyak sekali. Kamu membantu Anna masuk ke mobil. Lalu kalian pulang bersama. Lalu kalian kemana? Bukan setelah aku sadar dan mabuk, aku langsung mencarimu. Aku terus mencarimu tapi nggak bisa menemukanmu. Di mana kamu bangun tadi pagi? Aku nggak melihatmu di kamar 3703. Kamu bilang kamu bangun di pinggir jalan raya. Kalau itu sih aku percaya. Aku. Aku pikir kamu orang yang waras. Ternyata kamu begitu genit saat bertemu Anna. Sarui. Anna ini aku. Aku tuangkan air lemon untuk diminum biar lebih sadar dari mabuk. Akan lebih nyaman. Siapa yang mengantarku pulang kemarin? Ya, aku, masa ada orang lain. Terus Anna di mana? Anna mabuk berat kemarin. Pulang naik mobilnya sendiri. Aku ingat-ingat sepertinya aku memapahnya masuk ke mobil waktu itu. Sangat mesra. Tapi akhirnya, aku menyelamatkanmu lalu kamu ikut naik mobilku untuk pulang. Lalu kamu antar aku kemana? Ke rumah ya? Ya iyalah, masa ke tempat lain. Ya ampun, kenapa aku bisa lupa sama dia? Harusnya aku antar kamu kembali ke apartemen. Iya dong. Mana handphoneku? Kasih aku. Baterainya habis. Sarwi pasti salah paham. Dia pasti mengira ada sesuatu antara aku dan Anna. Kamu tahu maksudku kan? Nggak apa-apa bro, aku akan bersaksi buat kamu. Kalau dia nanya, bilang saja kamu kemana. Bilang saja kamu ke rumahku kemarin, aku mabuk berat. Aku langsung bawa kamu ke rumahku. Aku benar-benar nggak mau bohong padanya. Ini adalah kebohongan demi kebaikan. Jangan terlalu dipikirkan. Kemarin kamu bilang mau menjualku. Menjualmu gimana menjualmu? Teriak bilang. Minta aku pulang sama Ana. Bilang ini apa sih rencana pria tampanmu? Bukan teman. Kamu mau sama dia. Kalau begitu masa depan. Proyek perusahaan bisa didapat. Kamu bisa untung puluhan juta setahun, gak rugi kok. Tapi aku beneran merasa Anna ini perempuan yang bagus. Kamu lihat, cantik, cerdas, tangkas kan? Walaupun belum terlalu berpengalaman, tapi masih termasuk rajin. Bisa dipertimbangkan lagi. Kamu beneran mau jadi mak comblang buat aku? Kamu ini anak muda. Jomblo, kamu aneh gak sih? Aku masih ada rapat pagi dah dulu. Tunggu, ada sesuatu mau tanya. Jam 3 pagi aku bangun, aku cari Sarwi. Dia nggak ada di rumah, nggak di apartemen, juga nggak di sini. Dia kemana? Aku tahu apa. Itu kamu harus tanya sama Sarwi. Masih marah ya? Yishuan nelpon aku, bilang kalian semalam bersama. Aku tahu kalian semalam pasti nggak bersama. Tapi aku memilih untuk percaya. Oke. Aku kira kamu akan bilang kalian semalam memang bersama. Bukannya makin dijelasin makin gelap. Lagian waktu bisa membuktikan aku bukan orang seperti itu. Beneran. Tentu saja beneran.
Aku mau kasih tahu sesuatu. Apa? Kamu tahu perusahaan Luz? Aku tahu. Tapi kurang tahu detailnya. Itu merek pakaian jadi. Merek pakaian paling berpengaruh secara internasional. Kakakku menghubungi eksekutif mereka buat aku. Kalau ada kesempatan kita bisa kerjasama. Perkembanganmu lumayan ya. Sudah mulai bicara bisnis. Nggak ketemu kamu aja aku berkembang. Ketemu kamu aku jadi mundur. Terus gimana? Mau langsung ketemu klien buat ngobrol? Tentu dong ini kesempatan buat aku maju. Oke boleh. Tapi aku bisa pertimbangkan. Biar kamu temenin aku. Jadi asisten aku. Boleh dong. Lagian aku seneng banget jadi asisten kamu. Nah aku kasih hadiah dulu. Rapatnya di mana? Depan. Terima kasih. Silakan duduk. Maaf aku telat. Gak apa-apa Sarwi, tapi lain kali inget ya. Pertemuan bisnis jangan sampai telat. Duduk dulu. Kok kamu sih? Natasha gak kasih tahu ya. Rose itu aku yang kenalin. Dia gak bilang ke aku. Kalian berdua jangan-jangan ngibulin aku ya? Gak. Pas dengar ini proyek kamu aku langsung bantu sepenuh hati. Ini gak ada hubungannya sama urusan kita dulu. Apapun itu. Aku doain kalian dulu. Maksudnya gimana? Kalian berdua kan udah jadian. Natasha udah kasih tahu aku. Gak, Natasha bilangnya gimana? Ini gak penting kamu kerja di sini ya? Hubungan kita berdua bukan kayak yang kamu kira. Pasti ada salah paham di sini. Aku tahu urusan kalian berdua gak ada hubungannya sama aku. Bisa ngobrol kerja dulu gak? Boleh tapi. Lawian dateng. Cantik banget nih cewek. Ini Sarwi yang kamu bilang ya? Iya. Halo, Halo. aku perkenalkan diri dulu, namaku Fang Xiang. Aku CEO-nya Rose. Ini Pak Wuliwu, dia kepala divisi perencanaan kita. Halo. Orang ini aku yakin tidak perlu aku perkenalkan lagi kan? Kamu pasti sudah tahu inian. Aku jadi kamu bekerja di sini ya? Ya, dia adalah yang wakil direktur baru kita. Tidak perlu terlalu sopan. Baik. Nah selanjutnya mari kita bicarakan proyekmu. Maaf aku terlambat, maaf ya. Macet. Tidak apa-apa, silakan duduk, kami juga baru sampai. Silakan duduk. Aku akan memperkenalkan ini Tang MU. Dia adalah... Namaku Tang MU, aku asisten bos. Betul. Dan ini asisten saya, silakan duduk. Lalu ini adalah Fang dari perusahaan Rose. Halo Pak Fang. Lalu ini adalah Direktur Wu. Halo Direktur Wu. Dan ini Yan, wakil direktur dari perusahaan Rose. Halo Wakil Direktur Yan. Senang bertemu denganmu. Aku akan memperkenalkan dasar-dasar perusahaan kami di kuartal baru mendatang. Perusahaan kami akan bekerja sama dengan 2 perusahaan budaya yang luar biasa untuk mengadakan pameran busana internasional. Kami akan melanjutkan keberhasilan acara Masaka dan mengadakan sebuah acara pameran busana yang sangat artistik. Aku akan menjelaskan rencana kami. Rencana kami adalah... Maaf. Apa aku boleh ke toilet sebentar? Aku menahan sepanjang perjalanan karena macet. Aku akan segera kembali. Oke, kita lanjutkan perkenalannya ya. Maaf, aku juga ke toilet sebentar. Kalian bisa melanjutkan pembicaraan dulu. Tidak apa-apa, kita bicarakan dulu.
Acara peragaan busana ini akan dihadiri oleh banyak selebriti dan media. Jadi ini akan memberikan dampak iklan yang luar biasa besar pada merek kami. Pak Pan, Wakil Direktur Yan dari grup Rose kan? Ada apa ini? apaan sih wakil direktur yang mereka asal panggil aja? Fang ini teman baikku. Bukannya sekarang jam kerja? Harusnya kamu di kantor kan? Kenapa kamu ada di sini? Saya datang untuk membantu proyek sponsor ini. Sebagai perantara. Anda adalah CEO grup Haiyang. Perantara apa sih? Kenapa Anda ada di sini? Sinyo Media. Saya datang untuk membicarakan proyek ada masalah? Ini proyek Sin Yo Media. Masih bertanya Anda tidak tahu? Saya tidak tahu, saya hanya. Seorang teman meminta bantuan untuk memperkenalkan adiknya. Mereka baru saja bertemu hari ini. Dan ternyata Anda. Gadis tadi bilang Anda asistennya. Yan Sikuan saya perhatikan. Saya bilang otak Anda tidak bisa berpikir memang benar. Coba pikir dong. Apakah saya akan sembarangan jadi asisten orang? Lalu kenapa? Dia wanita saya mengerti? Apa sih selesaikan proyek ini? Saya beritahu proyek ini hanya hal kecil bagi kita. Tapi bagi dia berbeda, ini pertama kalinya dia bernegosiasi. Harus sukses, tidak boleh gagal. Dengar tidak? Ya dengar. Dan dia tidak tahu siapa saya. Saya juga tidak pernah menyebut grup Haiyang, jangan bocor. Jangan diam saja, selesaikan proyeknya. Baik Pak Pan. Tang MU bukan Pak Pan. Tang MU. Apa sih, ada apa ini? Hari ini seharusnya saya yang jadi tuan rumah. Kenapa Anda bicara begitu banyak? Saya tidak bicara banyak, justru Anda yang banyak bicara. Dan menurut saya itu bagus. Menurut Anda mereka akan setuju? Kalau menurut saya, seharusnya 100% setuju. Saya juga yakin akan setuju. Saya tanya, apakah Anda kenal Pak Yan itu? Teman biasa kan? Saya tanya, apakah Anda juga kenal Pak Yan itu? Saya kenal dia. Dia kenal kakak kedua saya, Natasha. Kakak kedua membantu saya, dia membantu kakak kedua. Tapi ada satu hal yang pasti tidak Anda tahu. Apa yang terjadi? Sudah sampai di sini kamu bilang apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Hubungan dia dengan kakak kedua saya sekarang. Aduh, Mengertikan, saya sudah tahu. saya juga berpikir kenapa akhir-akhir ini dia. Akhir-akhir ini apa ini? Baru tadi itu baru-baru ini. Kenapa begitu rajin dan serius? Tapi saya selalu merasa dia bukan orang baik. Bukan orang baik kenapa? Yaitu sebelumnya kakak kedua saya menyuruhnya ikut kencan buta dengan saya. Kemudian entah kenapa, dia dan kakak kedua saya kembali bersama. Kakak kedua saya juga orang yang aneh. Dengan siapa kamu kencan buta? Kamu kencan buta dengannya. Bahkan 2 kali. Saya juga memarahinya 2 kali. Saya agak bingung, saya coba urutkan. Itu kamu beritahu saya dulu. Apakah kamu kenal saya dulu atau kenal dia dulu? Saya seharusnya kenal kamu dulu. Tidak. Sepertinya kenal dia dulu. Saya juga tidak ingat, nanti saja omong lagi. Tidak, jangan nanti lagi. Ini kamu harus jelaskan pada saya kan? Saya tidak ingat.
Dan pada saat yang sama seluruh staf grup Haiyang kami akan melakukan penggalangan dana untuk memberikan penghiburan kepada korban. Ya. Pertama sebagai mitra Juren Financial. Kami sangat memperhatikan hal ini. Dan kami tidak akan mentolerir atau membiarkan. Meskipun saham grup Haiyang kami jatuh ke titik terendah, kami akan bekerja sama dengan polisi. Sarui. Ketua Pan Haiyang. Sarui dengarkan penjelasan saya. Apalagi yang mau kamu jelaskan? Membuat kebohongan lagi untuk menipu saya. Tidak. Saya akui saya menyembunyikan identitas saya darimu. Tapi selain hal ini, semua hal tidak pernah saya bohongi. Kenapa kamu menyembunyikan dari saya? Maaf saya takut. Aku takut memengaruhi perasaanmu padaku. Alasan ini sangat konyol. Kamu pikir setelah aku tahu kebenarannya, aku masih akan punya perasaan padamu? Sarui, kamu bisa memukulku, kamu bisa memarahiku. Tapi jangan marah ya. Kamu tidak perlu menjelaskan. Aku tidak akan memaafkanmu. Kamu pikir dirimu sangat hebat ya? Punya uang bisa mempermainkanku seperti monyet. Kamu pernah mempertimbangkan perasaanku? Sarui. Aku tidak pernah memintamu. Aku bisa menjamin padamu. Setiap kata yang aku ucapkan padamu serius. Aku sebelumnya bertemu terlalu banyak orang. Mereka semua datang dengan tujuan aku benar-benar takut. Aku pernah berpikir untuk jujur padamu. Aku benar-benar tidak tahu harus mulai dari mana. Aku menunda-nunda sampai hari ini. Maaf Sarui. Kamu membuatku bagaimana mempercayaimu di masa depan. Kenapa kamu bersamaku? Apa yang terjadi? Cari aku sangat mendesak. Sarui hilang. Hilang maksudnya apa? Aku mencarinya selama 3 hari. Tempat yang seharusnya dicari sudah dicari, tapi tetap tidak ketemu. Apa yang terjadi antara kalian? Dia melihat sebuah wawancara tentangku di TV. Dia tahu identitas asliku. Dia merasa aku menipunya, jadi dia kabur dari rumah. Aku pikir dia hanya marah sesaat. Berikan dia waktu, dia akan kembali. Justru sebaliknya aku merasa. Seharusnya dihentikan di sini. Sebenarnya dia benar. Aku bahkan tidak bisa menghadapi diriku sendiri. Harus menyembunyikan identitas untuk mengejarnya. Ini memang terlihat seperti mempermainkannya. Tapi kamu tahu. Sebenarnya niat awalku bukan begitu. Lalu apa maksudmu? Aku akan menggunakan 1 hari untuk mengingat. Lalu 1 hari lagi untuk melupakan. Kemudian kembali ke jalur hidupku. Saudara, pemikiranmu terlalu melompat. Aku tidak bisa mengikuti. Sarui tidak bisa hilang saat ini. Apa maksudmu?
Panzong, Oh, duduk Panzong. Silakan duduk-duduk semuanya duduk. Tidak menyangka kalian datang lebih awal aku nyatakan. Aku tidak terlambat. Hari ini aku tidak akan bicara apa-apa. Aku hanya pendengar baik, mari kita mulai. semua pemegang saham sudah hadir. Setelah penutupan pasar kita segera merumuskan strategi. Sekarang aku umumkan rencana penyelamatan pasar kita. Pertama kita akan mendirikan perusahaan keuangan titanium. Semua pemegang saham harus menyelesaikan perjanjian jaminan saham dalam 3 hari. Kedua, mengenai dana jaminan saham, akan diselesaikan dalam 15 hari kerja. Ingat titik waktu ini 15 hari. Jika belum dibayar pada saat jatuh tempo, Ketiga, jika belum dibayar pada saat jatuh tempo, Hayang Group akan mengambil alih sepenuhnya. Keempat, CEO Titanium Keuangan Tina menguasai 70% saham. Presiden pemegang saham Wewean menguasai 30% saham. Kelima, 3 hari lagi kita mulai promosi. Ada dana misterius yang disuntikkan ke Hayang Group. Dana cukup mengambil alih pasar rendah. Kepemilikan saham mencapai lebih dari 60%. Semuanya sukses atau gagal tergantung ini. Kita maju mundur bersama. Bagus, benar-benar bagus. Jadi aku bilang apa dengan kecerdasanmu? Kita pasti bisa mengubah krisis menjadi keselamatan. Kita lakukan sesuai arah ini. Aku percaya tidak lama lagi, harga saham kita pasti bisa pulih, bukan? Ayo. Aku bilang, jangan meragukanku. Aku tidak pernah meragukanmu. Dan ada satu hal lagi. Nama Titanium Keuangan sangat kusukai. Bagus, Weiweian. Kamu juga akan bangkit kembali. Terima kasih, bos. Tina. CEO dan Direktur Utama bekerja dengan baik, teruskannya. Lu, aku benar-benar berterima kasih padamu. Aku salah. Aku mohon jangan berlutut lagi. Kamu mau apa, gadis kecil? Aku hanya ingin berterima kasih pada kalian. Sudahlah, tidak bercanda lagi. Sui, jujur saja. Kali ini kita menang dengan sangat gemilang. Ambil ini. Aku tahu aku salah. Tapi aku tidak tahu. Apa yang harus aku katakan agar kamu memaafkanku? Kenapa kamu masih membawaku makan di pinggir jalan? Lalu bagaimana? Tentu saja makanan mewah seperti abalon sirip ikan hiu dan makanan laut. Atau mungkin makanan Jepang. Makanan Perancis juga bisa yang mahal, aku suka. Kenapa kamu memandangiku? Tidak boleh bilang begitu. Boleh. Kalau kamu mau makan, aku akan mengajakmu makan apa saja, boleh. Sudahlah, kali ini aku sudah kenyang. Lain kali saja. Orang-orang bilang bahwa aku hebat. Tapi aku sendiri tahu. Sepertinya seumur hidup aku tidak bisa mengalahkanmu. Bisakah kamu memperkenalkan dirimu lagi? Namaku Pan Haiyang. Mantan ketua grup Haiyang.
Menikah cerai, menikah cerai. Sekarang jomblo. Kebetulan sekali. Kali ini aku lagi menganggur. Tapi, kali ini benar-benar. Sebelumnya aku bilang padamu, aku dipecat orang. Tapi kali ini, aku yang memilih untuk pergi. Untukmu. Kamu bodoh sekali. Untukmu aku rela melakukan apa saja. Karena aku mencintaimu. Cinta sampai aku sendiri tidak percaya. Maaf, Om. Kamu tidak perlu bilang maaf padaku. Sebenarnya ini salahku. Yang seharusnya bilang maaf itu aku. Aku rasa kita perlu saling mengenal lagi. Halo, nama saya Pan Haiyang. Senang bertemu denganmu. Saya duluan ya. Sarui. Sudah kubilang mari kita saling mengenal kembali. Kamu bukan lagi Om Tang MU ku. Aku bukan lagi Syarui MU. Mari kita saling mengenal dan memahami satu sama lain. Bagus kan? Hutang-hutang sebelumnya kita hapus saja. Kita mulai lagi dari awal. Dah. Halo. Halo, kamu ngapain? Menari. Nona Sarui yang cantik. Bolehkah aku mengajakmu keluar? Kalau untuk makan sih. Bercanda aja, aku lagi lapar nih. Jemput aku ya. Sebentar lagi ketemu dah. Apa biasanya kalau menari nggak boleh makannya? Ayo. Kamu suka makan makanan barat? Suka dong. Kamu sering makan? Nggak sering. Sebenarnya aku juga nggak sering. Kamu bilang makanan barat itu nggak bikin kenyang. Terus ribet lagi. Jadi gini. Jangan-jangan kamu mau hemat ya? Nanti cuma ajak aku makan di pinggir jalan. Aku nggak setuju loh. Aku mau makan ini setiap hari. Wah, nilai-nilai perempuan ini. Jangan diputar balik dong. Ngapain kamu mengejar kehidupan mewah begitu? Nggak perlu deh lagi pula. Kamu lihat penampilanmu. Sebenarnya nggak cocok sama tempat ini. Aku. Oke, sebenarnya maksudku.
Aku ingin menyampaikan dengan tulus. Makan di pinggir jalan itu enak kok. Buat kita sebenarnya cukup bermakna. Ada makna apa sih? Coba kamu pikir makan di pinggir jalan. Itu adalah pelabuhan tempat cinta kita berlayar. Udah deh, nggak usah ngomong lagi. Halo Lindsay. Sekarang, aku masih makan. Oke, aku ngerti. Ada apa? Mitra mau lihat latihan. Sekarang suruh aku pulang ambil baju terus langsung latihan. Mendesak banget ya. Siku aku belum dimakan. Gak aku bungkusin buat kamu bawa pulang ya. Aku rasa ini penting. Aku suruh supir antar kamu ya, jangan sampai telat. Ya udah, aku duluan ya. Gak masalah. Dah. Udah pergi. Sarui. Aku Pan Haiyang sudah melewati setengah hidup. Akhirnya menemukan seseorang yang kucintai. Dan orang yang tepat. Jadi aku tidak berani menyerah. Karena aku sangat paham. Kalau aku melewatkannya, aku pasti akan menyesal seumur hidup. Aku tidak tahu bagaimana mengungkapkan cintaku, tapi satu hal yang aku tahu. Aku benar-benar tidak tahan. Tidak melihatmu setiap menit dan detik. Jadi, Sarui, kamu mau menikah denganku?
Kenapa perusahaan sepi? Aku kasih libur. Mereka sudah pulang, ayo duduk. Hari ini libur. Grup tidak kerja ya, kenapa kamu datang sekarang? Hari ini acara perayaan. Baru buka. 1 jam langsung naik. Kita sudah kembali ke titik awal. Kalau dana penyelamatan pasar diumumkan, akan terus naik. 3 kali naik lagi kita akan mencapai puncak. Kemarin aku melamar Sarwi. Dia setuju. Kamu terlihat tidak kaget ya? Aku sudah tahu sejak kemarin. Selamat ya. Dia bilang mau pulang. Dia harus berpikir dulu. Mungkin buat dia. Terlalu banyak hal yang terjadi belakangan ini. Butuh waktu untuk menyesuaikan diri. Bisa dimengerti. Tapi yang paling penting setelah aku bangun tengah malam kemarin. Aku pergi ke rumahnya, dia tidak ada. Lalu aku cari di apartemen. Dia juga tidak ada. Jadi dia pergi kemana? Nggak tahu. Jadi aku juga bingung. Aku mikir apakah aku harus curiga padanya. Aku sarankan kamu. Kadang masalah lebih baik diungkapkan. Jangan disembunyikan. Mungkin setelah kamu mengatakannya. Ternyata kamu yang terlalu berpikir. Aku juga berharap aku yang terlalu berpikir, tapi aku takut. Kalau aku bertanya aku akan menyakitinya. Bagaimana kamu tahu kalau tidak bertanya? Di matamu dia sangat rapuh ya? Cinta itu apa? Cinta itu kepercayaan dan pengertian. Nah, ada satu hal yang selalu ingin aku tanyakan padamu, tapi belum sempat aku ungkapkan kamu. Apakah kamu membenciku? Kalau aku bilang tidak membencimu, itu pasti bohong. Tapi aku percaya Tuhan itu adil. Setidaknya sekarang aku masih bisa menemanimu. Baik, aku dengar kamu. Nanti aku akan bertanya padanya apapun yang dia katakan. Aku akan memilih untuk mempercayainya. Kapan kamu datang? Baru saja. Kejam banget sih. Menghilang 2 hari nggak ketemu orangnya. Aku sengaja biar kamu nggak bisa menemukanku. Jadi aku tinggal di rumah kakak keduaku. Tapi 2 hari ini, aku terus memikirkanmu. Aku juga. 2 hari ini. Aku juga terus memikirkanmu. Jadi kamu sudah memutuskan? Sudah. Perusahaan punya aturan nggak boleh pamer cinta. Kalau kamu juga punya pacar. Nggak ada aturan seperti itu kan? Aku mandi dulu. Setelah aku melamar kamu menghilang. Kemana kamu pergi? Kayaknya kamu ada sesuatu ya? Aku pergi ke pinggir kota, mengambil pesanan iklan kecil. Jangan terus-terusan memperhatikan aku. Kalau bukan kamu, siapa lagi yang aku perhatikan? Aku benar-benar berterima kasih. Aku akan memberimu pesta pertunangan. Pesta pertunangan apa?
Kakak setelah melamarkan harus bertunangan. Setelah bertunangan baru bisa menikah. Kakak bilang setelah melamar langsung bisa menikah. Kenapa masih ada pertunangan? Sekarang lagi tren pertunangan. Sarapan tidak boleh ketinggalan. Aku janji akan memberimu pesta pertunangan yang berbeda. Lihat, bagaimana? Suka nggak? Kapan kamu menyiapkan ini? Setelah kita menyewa apartemen itu, aku sudah menyiapkannya. Saat itu aku sedang melihat rumah. Setelah melihatnya aku sangat suka. Jadi aku langsung membelinya. Bukan ini kamu yang beli. Bukan sewa. Kenapa kamu tidak bilang dari dulu? Saat itu aku sedang pura-pura jadi pria idaman. Gimana aku bilang sama kamu? Aku tahu. Gadis-gadis yang merantau di luar sana sangat takut menyewa rumah. Satu, takut harga sewanya naik sewaktu-waktu. Dua, takut diusir pemiliknya. Setiap orang berpikir, ingin punya rumah sendiri yang sesungguhnya. Jadi saat itu aku memutuskan. Aku harus membeli rumah untukmu. Jangan bilang lagi nanti aku nangis. Jangan nangis dulu, tahan dulu. Nanti nangisnya di proyek berikutnya. Masih ada proyek berikutnya. Iya dong. Kamu kenapa tidak bilang sama aku? Sangat melegakan. Mau kemana sih ini? Mau kemana? Mau pergi kemana? Bukannya tadi bilang mau kasih kejutan selanjutnya. Ini buat kamu. Kasih kamu mainan kecil. Mainan kecil. Iya. Mainan kecil untuk anak-anak itu wajar. Dari kantor ke rumah juga jauh. Jarak yang jauh. Mana tega aku biarin kamu naik mobil orang lain. Tapi ini terlalu mahal. Mahal atau enggak yang penting. Mulai sekarang kamu harus belajar nyetir. Mulai sekarang. Kamu yang nyetir, aku yang duduk. Pak Han, terima kasih sudah berusaha. Para tamu terhormat. Di hari yang indah ini, selamat datang di Shinzou Media. Berjodoh walau jauh. Hari ini adalah hari yang spesial. Hari pertunangan sahabat kita Pan Haiyang. Dia ingin mengatakan apa yang paling ingin dia katakan. Sekarang mari kita sambut Pan Haiyang.
Haiyang adalah teman lama saya. Senang bisa memimpin acara ini. Saya sangat senang Haiyang. Saya mendoakan yang terbaik untukmu. Terima kasih. Sekarang mari kita sambut Han Mengyao. Tiga tahun yang lalu. Kamu masih karyawan saya. 3 tahun kemudian. Kita berdiri di sini. Ini adalah jodoh yang luar biasa. Mungkin. Saya berutang padamu di kehidupan sebelumnya. Apapun alasannya kamu menipu saya. Saya tetap percaya. Kamu mencintaiku. Semalam saya tidak bisa tidur. Saya memikirkan banyak alasan. Saya tidak bisa percaya kamu menipu saya. Apalagi karena uang. Saya tidak percaya. Ya karena uang. Jadi dari awal sampai akhir aku ini penipu. Aku tahu suatu hari nanti ini akan terjadi. Tapi aku tidak ingin itu terjadi hari ini. Sudah lama aku bilang, aku tidak pantas untukmu. Karena aku takut memberitahumu bahwa aku selalu menipumu. Aku takut. Aku takut kehilanganmu. Apapun alasannya. Aku bisa menerima, aku percaya. Kamu bilang saja padaku. Kamu hanya perlu tahu. Ada seorang penipu yang akan selalu memikirkanmu. Ada seorang penipu yang akan selamanya memikirkanmu. Bos Pan, Apa maksudnya? Setidaknya 2 kali aku memotret Bos Lu masuk malam hari, dan pagi hari keluar dari apartemen Yisuan. Artinya mereka berdua seharusnya adalah pasangan. untuk membuktikan dugaan ini, kami meminta pengacara Fang untuk menyelidiki hasilnya sama. Hari ini penyelidik memberikan kami lebih banyak foto. Hal ini. Kenapa baru sekarang memberitahuku? Sebelumnya kan belum ada bukti. Lagi pula ini masalah besar. Sebelum ada bukti kami tidak berani sembarangan bicara. Kamu sudah bekerja keras. Benar. Hubungan di sekitarku terlalu rumit. Grup Haiyang.
Dibeli oleh Titan Finance. Menurutmu apa artinya jika semua petunjuk ini dihubungkan? Apa artinya? Jebakan. Benar. Dan targetnya seharusnya adalah grup Haiyang. Lu Sui. Dia sudah menjadi ketua grup Haiyang. Artinya, grup Haiyang sudah miliknya. Kenapa dia melakukan ini? Dan Yishuan. Perusahaan sebelumnya aku yang bantu dia buka. Aku juga yang bantu dia. Kenapa dia menghitungku? Sedangkan Sarui. Jika dia benar-benar kekurangan uang, dia akan bersama saya. Mengapa melakukan ini? Beberapa orang. Anda memberi mereka banyak, mereka tidak akan menghargai Anda. Saya tidak peduli dengan orang lain. Tapi Sarui. Aku yakin dia tidak akan berbohong padaku. Apakah Anda menemukan Han Mengyao? Tidak ada telepon mati. Kau pikir sesuatu terjadi pada mereka berdua? Apakah itu masih terasa? Pasti apa yang ditemukan Pan Haiyang? Lalu apa yang kita lakukan sekarang? Apa yang kamu panik? Kau tidak panik. Kau tidak tahu. Kita bisa masuk penjara kapan saja. Jangan lupa. Semua hal ini disebabkan oleh Anda. Aku hanya ingin menghasilkan uang untuk melunasi riba. Ini tidak ada hubungannya dengan saya. Lalu kau? Saat memperkenalkan Han Mengyao ke Pan Haiyang, kau sudah memikirkan bagaimana perasaannya. Jika aku punya cara, Aku harus berhenti. Yishuan, kau lebih rentan. Aku tidak bisa mengendalikannya. Aku hanya ingin tahu apa yang harus dilakukan. Kita tidak bisa terjadi apa-apa. Pan Haiyang, kau pikir Pan Haiyang bisa membiarkanku pergi? Dia orang gila. Dia bisa melakukan apa saja. Dia tidak punya apa-apa sekarang. Aku hanya bisa mendengarkan. Yang perlu Anda lakukan sekarang adalah membujuk Han Mengyao untuk pergi dari sini. Mengapa Meng Yao meninggalkan ini? Dia tidak akan mengkhianati kita. Apakah kamu bodoh? Kau tidak bisa melihat Han Mengyao sudah jatuh cinta dengan Pan Haiyang? Saya menyarankan Anda untuk membiarkan dia pergi. Kalau tidak, aku akan memintanya untuk meninggalkan. Tidak. Aku akan pergi bersamanya. Asal kalian tidak muncul lagi di hadapanku itu sudah cukup. Bagaimana denganmu? Aku sudah memiliki segalanya. Aku tidak akan pergi. Sayang, jika kamu sudah memutuskan untuk pergi, maka segeralah bawa pacar kecilmu pergi dari sini. Semakin jauh semakin baik. Selamat tinggal. Sayangku.
kakak kedua. Aku bukan kakak kedua kamu, aku Natasha. Kamu bahkan menipuku. Sampai sekarang masih bersama penipu itu. Padahal Pan Haiyang sangat mempercayaimu. Aku tidak menipu. Aku tidak menipu Pan Haiyang. Kamu tidak menipu, lalu apa yang kamu lakukan? Kamu membantu Li Wenshuan menipu Pan Haiyang. Menurutmu ini bukan tipuan, lalu apa? Apa yang ada di pikiranmu? Susah menjelaskan padamu, kamu tidak akan mengerti. Kamu tidak bilang bagaimana aku bisa mengerti. Meskipun aku tidak mengerti, bagaimana kamu masih bisa berhubungan dengan orang seperti itu? Sekarang malah membantunya menipu. Kamu tahu tidak apa yang kamu lakukan ini melanggar hukum? Masalah antara aku dan dia, aku tidak bisa menjelaskannya padamu. Mungkin ini takdirku. Tapi kamu harus percaya. Kita dulu-dulu pernah saling mencintai. Saling mencintai ya? Lihat baik-baik. Ini cinta yang kamu inginkan. Dia sudah lama meninggalkan cinta kalian. Wanita di foto ini namanya Lu Sueshi. Dia adalah kekasih Li Wenshuan sekarang. Hanya kamu yang masih percaya pada penipu itu. Cinta apa? Itu semua hanya tipuan. Sekarang aku hanya ingin tahu, apa saja yang sudah kalian lakukan. Han Mengyao, jika kamu masih mau percaya pada penipu ini, dan masih mau menipu bersamanya, cepat-cepat pergi dari sini. Maaf. Aku ulangi sekali lagi. Aku cinta Han Mengyao. Pria yang kamu selamatkan. Saat kamu masuk perusahaan, dia anak bos Pan Haiyang. Nasib sedang berpihak pada kita. Asal dia mau, kita langsung bisa bebas. Sampai hari ini, bunga masih terus bertambah. Kamu mau tukar aku dengan uang. Cuma perlu sedikit usaha. Kita bisa lunas semua utang. Bahkan bisa ambil kembali foto-foto itu. Kamu harus lakukan ini. Kamu bisa panggil aku Tang Emyu. Manajer kecil di kota ini. Jangan remehkan 50.000 ini.
Ini tabungan seumur hidup. Serius aku serahkan padamu. Maaf, nama ini juga langka. Sarwi. Hari ini aku yang jagain kamu. Selamat ulang tahun. Aku akan mencintaimu selamanya. Warung pinggir jalan. Itu tempat cinta kita berlabuh. Jangan bilang lagi. Setiap orang pasti punya impian, punya rumah sendiri. Jadi, di saat itu aku putuskan, aku harus beli rumah buat kamu. Tapi satu hal yang aku tahu. Aku benar-benar nggak tahan. Nggak bisa lihat kamu setiap detiknya. Jadi, Sarwi, kamu mau nikah sama aku nggak? Kamu tahu nggak kita berhasil? Utang sudah lunas. Foto-foto sudah kita ambil. Kita masih punya 20 juta. Semuanya sudah berlalu. Kita mulai lagi ya. Wen Xuan. Kamu pernah bilang sama aku, mencintai seseorang harus total dan murni. Nggak boleh ada keraguan. Aku percaya aku sudah melakukannya sebelumnya. Meng Yao, aku akan membawamu pergi dari sini sekarang. Asalkan aku percaya di hatimu ada aku. Bahkan jika di depan adalah jurang yang dalam, aku akan melompat tanpa ragu. Tapi, kita tidak bisa kembali lagi. Aku bukan lagi Han Mengyao yang mencintaimu. Kamu juga bukan Li Wenxuanku lagi. Aku hanya ingin kedamaianku. Tolong telepon aku.
perusahaan baru masih merekrut orang? Masih merekrut kok.